falaisa lillahi waliyun. Kalau ulama itu bukan wali, maka tidak ada wali berarti di muka bumi ini. Dan wali min auliyaillah itu orang yang beriman, yang memiliki kedekatan dengan Allah lewat pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa pintu Nabi, orang tidak bisa menjadi waliur rahman, tapi dia bakal menjadi walius syaitan, wali setan. Tidak bisa. Yang namanya wali itu muslim, kriterianya yang terus-menerus melakukan ibadah kepada Allah, menjauhi maksiat Allah, lalu kemudian itu mutabaah kepada Rasulullah, menghindari syahwat-syahwat dunia. Ini definisi wali yang disebutkan oleh Al-Imam Tahir Al-Jazairi di dalam kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah, yang nanti pada saatnya nanti saya nggak paham, buang ngaji 2 minggu sekali, tapi jatuh ngaji Jawahir Kalamiyah sebulan sekali. Itu pun juga kalau nggak gurunya di Al-Ihsan Puribeta, itu mungkin bisa 10 tahun lagi nyampe bab ini nih. Saya nggak paham itu Jawahir Kalamiyah ini, begitu, tentang wali min auliyaillah. Saudara-saudara sekalian, di antara ajaran Rasulullah itu ada namanya ajaran tawassul. Ini tawassul ini adalah ajaran Islam yang diajarkan oleh agama. Apa itu yang disebut tawassul itu? Kita sudah memahami. Tawassul itu kita sudah sering dengar daripada ulama seperti Al-Habib Zain bin Smith di dalam kitab beliau Al-Ajwibatul Ghaliyah, kullu ma ja'alahu Allahu sababan lizzulfa ilaihi. Yang namanya tawassul itu apa saja yang dijadikan sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa wuslatun ila qada'il hajat, dan penghubung untuk supaya hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa modernnya, tawassul itu adalah relasi ataupun juga perlu koneksi ataupun juga disebut rekomendasi. Kalau mau saya singkat, saudara-saudara ini kenal Pak Jokowi enggak? Oh, tahu ya. Pak Jokowi. Pak Jokowi itu presiden siapa tuh? Presiden kita. Kalau begitu datang aja ke istana minta duit. Diterima nggak kira-kira? Oh, diusir. Sama siapa yang diusir? Sama Pas Pampres. Kenapa diusir? Nggak kenal. Tapi kalau pengen nggak diusir dan dikabulin, ada pintu menuju Pak Jokowi lewat Ibu Mega. Begitu. Kalau kita pintunya lewat Ibu Mega, kira-kira diterima nggak sama Jokowi? Jadi kita mintanya sama Bu Mega, pemintanya sama Jokowi? Mintanya sama Jokowi. Bu Mega tuh sebagai perantara. Itu namanya tawassul. Kita datang ke makam wali-wali Allah ini bukan mintanya sama wali, bukan. Mintanya sama Allah. Tapi dia orang yang dekat dengan Allah. Dengan Allah. Lalu timbul pertanyaan sama kita. Lah, wali udah mati. Kalau udah mati, apa ya bisa membantu kita? Begini. Sebentar lagi kita mengalami bulan Rajab, di mana ada salah satu perintah Allah yang langsung diterima oleh Rasulullah SAW, itu yang disebut sholat 5 waktu. Itu sholat 5 waktu yang kita pernah dengar pada waktu Rasulullah Mi'raj itu, awal kali diwajibin sama Allah berapa kali sehari semalam? Berapa kali? 50 kali. Tapi yang kita kerjain sekarang berapa kali? 5 kali. Itu dari 50 berubah menjadi 5 nih berkat usulan siapa? Nabi Musa. Pada waktu Nabi Mi'raj itu Nabi Musa masih hidup atau udah mati? Masih hidup atau udah mati? Udah mati. Baru mati atau udah lama? Lama doang apa lama banget? Bingit. Banget. Udah kapan tahun itu?
Orang udah mati usul, sama orang yang masih hidup usul. Jadilah 5. Tuh, ini sholat 5 waktu nih berkat usulan orang yang udah mati kepada yang hidup. Jadi saya mau tanya, orang udah mati tuh ngasih manfaat nggak sama orang hidup? Ngasih manfaat nggak? Ngasih. Contohnya? Iya, sholat 5 waktu. Dari 50 menjadi 5 berkat orang mati. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Begitu. Kalau yang inda rabbihim yurzaqun wala tahsabanna ayatnya. Ini ada yang hafal Quran masalahnya samping tuh. Kalau wala taqulu enggak inda rabbihim yurzaqun. Kalau wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tashurun. Jangan bisa salah. Ayatnya ini santri ya salah, malu ya. Kata Allah, jangan Anda katakan, jangan Anda tuduhkan, jangan Anda anggap orang yang meninggal di jalan Allah tuh mati begitu saja. Bal ahya, bahkan mereka hidup, cuman Anda tidak menyadari dan tidak mengetahui orang yang sudah mati. Lah itu kan Musa nabi loh. Ini manusia enggak. Kullu ma jaza lin nabiyyi mu'jizatan jaza lil wali karamatan. Bila seorang nabi mendapatkan mukjizat, maka seorang wali boleh saja mendapatkan karamah. Wali biar mati, jangan dikata mati. Innal ardo la ta'kulu ajsadal anbiya. Bahwa bumi itu tidak akan makan jasadnya para nabi. Kalau mau saya singkat dulu, karena ini panjang uraiannya. Kalau ngomong tawasul banyak gambarannya. Ada tawasul dengan amal soleh, ada tawasul dengan hayy soleh, ada tawasul dengan mayit soleh. Kalau tawasul dengan amal soleh disepakati oleh para tokoh-tokoh Wahabi Salafi, itu disepakati. Hadisnya ada di Bukhari. Tawasul sama orang ya dengan amal soleh, itu hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari juga ada. Dan itu mereka pakai tawasul dengan amal soleh. Sebetulnya kita sholat, kita puasa, tawasul juga biar dekat sama Allah, tapi lewat amal soleh. Dengan sedekah tawasul juga. Begitu kata orang mancing dah, kalau mancing ikan gede ya pakai ikan kecil. Kalau biar dapat duit gede dengan duit kecil sedekah. Ini namanya tawasul, namanya dengan amal soleh. Tapi ada juga tawasul dengan rajul soleh, orang yang soleh. Ini dari Nabi. Tawasul dengan Nabi Muhammad itu macam-macam. Dari mulai Nabi Muhammad belum ada, itu Nabi Adam. Dan juga Yahudi berapa banyak tawasul sama Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad ada. Dan kita tidak sampaikan itu. Sampai Nabi Muhammad masih hidup ada. Itu bagaimana tentang sholat hajat. Yang namanya Utsman bin Hanif. Itu diajarin sama Nabi ketika dia matanya tidak bisa lihat. Kemudian ngadu sama Rasulullah, Rasul saya mata nggak bisa lihat. Ya udah kalau begitu ente tuh sholat 2 rakaat, baca doa. Diajarin doa tawasul sama Nabi. Suruh ngomong ya Muhammad, ya Sayyidina Muhammad. Begitu sama Nabi. Sesudah Nabi wafat, Utsman bin Hanif ngajarin juga kepada salah seorang sahabat Nabi yang nggak dapetin ajaran ini, pengen ketemu sama Sayyidina Utsman. Begitu tuh. Nih Sayyidina Utsman udah lebih dari 10 tahun lebih, hampir 20 tahun. Ketika ada orang kesulitan, maka pengen ketemu sama Sayyidina Utsman susah banget. Maka diajarin tuh ajaran itu. Ini tentang tawasul. Nabinya udah wafat. Nabinya ngajarin ya Sayyidina Muhammad. Itu nabinya udah wafat. Dan tidak dirombak oleh sahabat. Ini namanya tawasul kepada orang yang sudah meninggal Nabi. Kalau tawasul kepada wali enggak sedikit, banyak sekali ajaran-ajarannya. Mungkin nanti kita panjangkan tentang tawasul kepada wali. Tapi agar supaya kita lebih cepat tentang siapa yang punya makam ini. Karena kita tadi sudah memahami bahwa orang sudah wafat pun, kalau orang itu termasuk
orang yang tinggi derajatnya bisa ahlut tasarruf. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kalau baca kitab hendak paham, datang ke kuburan Abu Hanifah, baca kitab aja dan langsung paham. Imam Ahmad juga begitu. Sampai di dalam tarekat Syadiliyah, Al-Imam Abdul Hasan Asyadili, kalau dia ada yang nyangkut dalam hidupnya, nggak ada lagi tawasul sama Imam Ghazali. Ya hujjatal Islam aghisni, wahai Imam Ghazali, tolong saya. Itu Imam Abdul Hasan Asyadili. Makanya beliau bilang, man kana lahu hajah falyatawassal bil Imamil Ghazali. Siapa orang punya hajat, pengen cepet dikabulin sama Allah, wis jangan sungkan-sungkan, tawassul aja sama Imam Ghazali. Itu Imam Abdul Hasan Asyadili, pembangun tarekat Syadiliyah. Saking tingginya makam Imam Ghazali. Begitu. Saya mau berbicara tentang karamatul aulia saja, agar supaya kita mudah untuk memasukinya. Wali-wali Allah itu banyak sekali jamaah. Ini salah satunya wali besar itu yang ada di hadapan kita bersama. Tubagus Khalifah di depan makamnya. Tubagus Khalifah ini, kalau mau bercerita pendopo yang enak kita dudukin, ini yang banyak memasyhurkan adalah Syekh Arsad Tawil. Ini abang yang di sebelah kiri saya, anak cucunya. Syekh Arsad Tawil ini murid Syekh Nawawi Banten, tapi terbuang oleh Belanda ke Manado. Lebih dari 150-an ulama-ulama Banten dibuang ke Kupang, ke NTT, ke Manado, ke Buton, dan banyak sekali ke Tondano, ke wilayah Sulawesi. Begitu dibuang oleh Belanda. Pada waktu geger Cilegon di antara yang paling besarnya, begitu banyak ulama-ulama yang dibuang oleh Belanda ke berbagai macam wilayah timur Indonesia. Saudara-saudara sekalian, itu Bagus Khalifah, salah satu ulama yang tukang ngangkutin para santri-santri Banten mondok ke Arab di masa hidupnya. Jadi kalau pengen mondok ke Arab, sebut aja tuh Bagus Khalifah, dia datang. Ini Syekh Arsad Tawil nih. Jadi sebut tuh Bagus Khalifah, datang. Pegangan, ya nggak nyampe semenit udah nyampe aja Mekah. Itu tuh Bagus Khalifah. Kalau kangen Syekh Arsad Tawil sama uminya, termasuk sama abahnya Kiai As'ad ke Tanara, ya di Masjidil Haram, tawasul, sebut tuh Bagus Khalifah, ntar tahu-tahu ada di depannya, pulang ke Bandung. Udah kangen sama mamanya, balik lagi. Itu Tanara kayak begitu. Lah kalau kita ukur zaman sekarang aja susah tuh kehidupannya. Bagaimana zaman dulu orang pada mondok ke Arab tuh, kan berlogikanya kaya raya kudu. Sekarang aja masih susah. Tapi ya jalan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan, memuluskan orang-orang Banten mondok ke Arab lewat pintu Tubagus Khalifah ini. Saudara-saudara sekalian, sampai kemudian Tubagus Khalifah udah wafatnya, ngangkutin orang tuh. Saya mau cerita sudah wafatnya saja. Ada kiai di Banten lama, di dekat Sultan Hasanuddin. Ini Pak As'adnya belum hadir di sini, yang jaga makam. Kalau yang enak beliau yang cerita ini. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi ada namanya Kiai Antawi di Banten. Kiai Antawi. Kiai Antawi ini pondoknya sudah mulai ramai, tapi beliau pengen pergi haji. Waktu itu kan belum ada pesawat, pakai kapal laut. Tapi dananya tidak cukup. Artinya Kiai Antawi ini cukup buat berangkat doang. Kata beliau, nanti udah nyampe Mekah mau pulang gampang dah. Kerja kayak apa kayak biar bisa pulang kemari. Yang penting bisa pergi haji aja. Walhasil Kiai Antawi pergi haji ke Arab. Pergi haji. Sudah ada ke Mekah. Sampai Mekah dia rindu sama kampung halamannya, pengen ke Banten, tapi duit nggak ada. Dia bingung, pondok saya bagaimana, santri-santri saya. Dia bingung, dia zikir di Masjidil Haram.
Sampailah Ki Antawi ini nangis sejadi-jadinya sama Allah Subhanahu wa taala, pengen pulang. Tapi ya udah dibilangin sama emaknya bahwa Anda ini nyampe ke Mekah doang, gak bisa untuk nyampe balik lagi. Kata dia gampang di Mekah, ternyata susah. Walhasil saudara-saudara sekalian, ketika beliau tawajuh dalam satu malam Ki Antawi ini, kemudian itu dapatlah petunjuk. Sudah sekarang jam 3, ini lagi ada orang yang sholat di dekat makam Ibrahim, namanya Tubagus Khalifah. Ente samperin aja beliau, samperin. Maka kemudian saudara sekalian, Ki Antawi langsung lari ke makam Ibrahim. Pas udah lagi sholat itu orang pakai sorban hijau, sholat salam, dia nangis. Kata itu orang, iya tahu ente pengen pulang ke Banten, nggak ada duit. Iya, tapi saya udah kangen sama santri-santri saya. Kata ini kiai. Ya sudah, kata Tubagus Khalifah tuh menjawab sama Ki Antawi, ya udah baca syahadat. Itu Tubagus Khalifah amalannya syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diartiin dengan bahasa Jawa Bantu. Waktu itu sudah kata Tubagus Khalifah, ini kalau ente pengen pulang mana, ente merem, nggak bisa melek, jangan melek sebelum saya suruh melek matanya. Kalau ente melek sebelum saya suruh melek, kalau terjadi apa-apa jangan salahin saya, begitu. Iya baik, namanya orang pengen pulang, bagaimana ke? Baik, barang-barang ente kumpulin aja, pegang aja mente. Iya, tas-tasnya tuh dipegang, pegangin aja, kumpulin. Jadi ada 2 tas, diikat aja dah, pakai kayak macam sorban, ikat, pegang. Dah, syahadat. Amat tuh bagus tadi. Sudah syahadat, merem. Lah, nggak nyampe semenit, melek, suruh melek. Kata ini kan pesantren tuh makam Sultan Hasanuddin. Dia belum lihat itu orang ini yang mana ya. Kemudian Tubagus Khalifah lupa, belum ditutup tuh kasyaf. Jadi suruh sadat lagi, sadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa aja. Wih, pesantrennya. Dikaget pesantrennya. Wah, nangis. Ki Antawi nangis luar biasa. Ki Antawi itu ketika dibilang begitu, ngomong amat Tubagus Khalifah, tuh bagus, jangan pulang dulu, saya pengen jamu kau. Jangan. Saya yang bakal menghormati kau, Yai. Jadi lah itu Tubagus Khalifah rumahnya di mana? Saya rumahnya di Baros. Tanya aja sama Lurah Marjuk. Kalau zaman dulu kayak di Jakarta, kalau mau lurah pasti terkenal. Lurah tuh, karena gede zaman dulu. Sampai udah berhenti tuh lurah masih disebut-sebut. Zaman dulu tuh begitu, lurah. Karena nggak ada lagi. Tanya aja sama Lurah Marjuk. Besok malam saya tunggu. Lah ya, jauh dari Banten kemari. Lumayan zaman dulu. Jalan sampai Pasar Baros tuh yang tadi tuh. Yeah. Tanya Lurah Marjuk mana, dianterin. Ya itu rumahnya hijau tuh. Rumah Marjuk. Nyampe sini Isa dah. Itu Kiai Antawi. Sampai ngobrol ke Lurah Marjuk, ngobrol. Saya pengen diantar ke rumahnya Tubagus Khalifah. Itu Lurah Marjuk kaget. Tubagus Khalifah? Yang mana? Orang beliau bilang rumahnya, tanyanya suruh tanya Lurah Marjuk. Iya, Lurah Marjuk ya saya. Enggak jauh dari rumah itu. Di mana? Saya aja baru dengar. Begitu. Itu sampai ngotot-ngototan di dalam rumahnya sama Lurah Marjuk.
Lah, orang tuh bagus Khalifah bilang rumahnya kayak rumah itu. Sampai akhirnya kata Lurah Marjuk, yuk kalau nggak percaya nih, rumah ana nih, kan nggak jauh tuh sebelah mananya, keluar. Walhasil sekitar jam 9 malam, keluar. Gelapnya mendulu 9 malam, gelap. Keluar dah tuh. Nah itunya tuh udah keluar. Tuh cucu Lurah Marjuk. Banyak pasangan. Udah keluar aja. Jadi kemudian itu apa nih? Oh ini. Saudara-saudara sekalian, mohon maaf. Jadi tuh Pak Saad, ini cucu Lurah Marjuk namanya. Cucunya ini. Jadi gimana tuh kira-kira umurnya udah lama banget itu. Jadi saudara sekalian, Lurah Marjuk kemudian keluar sama kiai itu dari rumahnya. Keluar. Pak Saad. Ini dong. Ya, duduk kan. Duduk. Sini. Ya, duduk sini, duduk. Ya, duduk saja. Ya, baik. Jamaah sekalian yang mulia, jadi sama Pak Lurah Marjuk waktu itu ditarik si kiai dari rumahnya, suruh keluar. Begitu. Ini pas ada jangan cerita ini. Hah? Yang cerita langsung. Jadi kemudian di luar. Pas keluar rumah ada istana besar. Istana besar, bercahaya dengan lampu yang luar biasa. Dilambai-lambai. Sini. Lah itu udah ditungguin. Dari sini nih. Udah ditungguin. Itu nggak sadar juga itu si Lurah. Nggak sadar. Ikut. Datang. Makan dijamu berbagai macam makanan. Ngobrol-ngobrol itu Lurah Marjuk bersama kiai ini dengan Tobago Khalifah. Walhasil kira-kira ambillah jam 12 malam. Udah malam. Keluar. Sudah pulang. Pas pulang tuh sampai depan sini nih. Lah hutan tadinya. Hutan ini, kebun karet. Hutan kebun karet. Tadinya hutan. Sampai situ tuh. Sampai situlah hutan lagi. Wah, hutan. Baru sadar. Itu Lurah Marjuk sendiri. Sama itu kiai. Wah, hutan. Begitu, kebun karet semua. Kata tuh kiai sama Lurah, berarti makamnya tuh Bagus Khalifah itu, istananya ini yang kita dudukin tadi. Jadi ini nih dulunya, pagi-pagi dari malam itu dipagar dengan bambu, kikis bambu. Yang dulu seingat dia istana, yang malam itu. Lalu pas keluar menghutan semuanya, nggak ada. Ini bangunan baru, bambu, hutan semua. Tuh Bagus Khalifah. Ini bukan masih hidupnya aja, udah matinya. Nganterin orang dari Arab kemari ke Antam. Udah dari situ Lurah Marjuk berhenti jadi lurah. Udah saya berhenti jadi lurah. Nggak mau. Udah mau jaga makam saja. Makam tuh Bagus Khalifah. Makam saja. Berhenti jadi lurah. Sampai beliau wafat, jatuh kepada anaknya, suruh dijaga tuh makam. Sampai jatuh sama cucunya. Ini udah cucunya. Itu tuh Bagus Khalifah. Sampai sudah wafatnya. Yang menyebut-nyebut tuh Bagus Khalifah itu Syekh Arsad Tauhid. Ini anak cucunya nih, Pak. Nih, anak cucunya Arsad Tauhid. Iya tuh dia ketawa. Syekh Arsad Tauhid. Iya. Itu orang kadang ada yang tahu. Orang sini enggak ada tahu, orang Combong ya, orang Baros enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu namanya itu Bagus Khalifah itu mana, enggak ada yang tahu. Satu pun.
Oh, bagi orang sini yang tahu, karena sesudah Ki Antawi itu udah putus tuh, Kiai itu suka ziarah. Sampai terus sampai wafatnya. Anaknya dulu masih suka ziarah, anaknya. Cuman sekarang anaknya enggak, dan enggak tahu rumahnya. Kalau ada enak tuh anaknya itu, biar mudah menyambungkan ini riwayat. Begitu kalau anaknya, harus dicari lagi nih Kiai. Anak-anak keturunannya. Orang sini mengenal tuh Bagus Khalifah karena ada cerita menarik. Ada seorang Cina Benteng dari Tangerang. Itu mimpi malamnya. Mimpi kalau ente biar utang ente terbayar, proyek ente di Korea itu goal, ente mesti datang ke Baros, ke Kiai itu Bagus Khalifah. Ini mimpinya. Ini Cina. Dicari tuh, mana ya Banten Baros tuh? Kan zaman dulu susah nyari. Saya mau singkat, dia ketemu tuh di Baros. Nyari Kiai itu Bagus Khalifah. Dan udah ada yang tahu. Pas ada yang tahu itu dibilang udah wafat. Dia bingung tuh si Cina. Udah meninggal ya. Tapi ini mimpi saya ini, ya bagaimana ya? Ini Cina. Masalahnya proyek yang di Korea. Bagaimana biar gue? Ya udah capek nanganin proyek itu. Akhirnya si Cina ini, dah biar mati ke dah, antar saya kuburannya. Saya nggak paham ini yang Cina nih, Pak Asad ngalamin nggak apa bapaknya tuh? Oh bapak, dia nggak ngalamin ini. Dia nggak punya nih cerita ini, Pak. Nggak punya dia. Orang sini aja nggak tahu. Iya. Ini Cina nggak punya cerita Cina. Sebab murid Syekh Nawawi yang satunya, yang di Kaduawi. Makam siapa yang Kaduawi itu, Pak? Di Kaduawi. Siapa? Oh, itu Bagus Wasi. Iya, itu Bagus Wasi. Saya lupa. Ada sih itu murid Syekh Nawawi yang nyetak buku Syekh Nawawi. Jadi ulama besar, itu Bagus Wasi. Enggak jauh dari sini. Jadi itu Cina akhirnya datang kemari. Dilarang sama bapaknya dia. Cina pakai celana pendek. Begitu. Orang sini pakai celana panjang aja jadi bahan apa itu namanya? Ya pangling, jadi aneh orang sini. Pakai celana jin waktu itu. Apalagi pakai celana pendek. Lagi orang Kristen lagi. Kalau muslim kan mending. Kata Cina, lo kagak boleh masuk sama bapaknya dia. Nggak boleh masuk. Cina minta izin dah. Saya mau doa. Kata dia nih, bapaknya dia. Doa apa ya Cina? Ya sini mana bisa dia Cina. Begitu. Jadi akhirnya, udahlah izin di pojokan aja. Dia duduk di sini. Udahlah, itu yang mimpi itu ya. Saya pikir Kiai masih hidup. Udah meninggal Cina. Duduk di sini. Jadi 2 malam sampai 3 malam. 3 malam baru tuh dia dapat informasi proyek di Korea Gold. Utang dia lunas. Baru orang sini mengenal yang namanya Bagus Khalifah dari Cina. Cina dikabulin sama Bagus Khalifah. Sama Allah berkata wasul sama Bagus Khalifah. Apalagi kita baru orang-orang daerah mari nih Baros mengenal Bagus Khalifah. Bagus Khalifah. Jadi Bagus Khalifah itu ulama yang banyak nganterin. Dan banyak. Nih mohon maaf, makam di depannya itu tuh ada di depan tuh. Nanti kita bilang di depan. Itu namanya orang sini sebutnya Bun. Nama aslinya Bun Yamin. Orang Lembuyang. Orang Lembuyang. Wafat di sini. Khadimnya daripada Muallim Siddiq. Ada tulisan Abu Ya Siddiq. Itu temannya Ki Asim Asy'ari dan Ki Khalil Bangkalan, berteman. Begitu. Nah, itu makamnya di depan. Nah ini tadi pesantren yang lewatin itu sebetulnya bukan jalan tuh. Mohon maaf, ada kendala jalan katanya putus jembatannya, jadi kita harus muter. Ya muter kembali kampung Cangkudu. Itu gudang ilmu. Kalau pengen belajar nahu, pengen ngelotok, ini gudang kampungnya, kampung ilmu alat.
namanya Cangkudu, pesantrennya namanya Riyadul Awamil. Ini anak cucunya ini, salah satunya Ki Abad, ini mantu yang minta dikubur di sini juga. Jadi saudara sekalian yang semua cerita, ini dulunya orang Singgata, Ki Antawila. Karena Ki Rasatawil menyebut Tubagus Salifah, Tub Salifah, orang tidak paham yang memasyurkan Tub Salifah. Karena Ki Rasatawil yang tukang mondar-mandir ke sana kemari, itu lewat Tubagus Salifah. Selalu minta karamahnya Tubagus Salifah. Jadi Tubagus Salifah ini di antara karamah yang memudahkan, orang yang berziarah ke beliau tidak bakal lama, bakal ditendang menuju Mekah dan Madinah. Itu begitu, bisa berziarah. Itu di antara, itu yang paling mudah. Ini kami mau cerita aja pengalaman hidup kami. Sesudah saya nganterin kondangan orang ke daerah Gardu Salam apa ya? Salam tuh. Pokoknya Kerta Mukti, Kota Kerta. Ujung sana. Saya habis ngisi ceramah di sana. Saya datang kemari. Seminggu dari mari, saya itu dipaksa sama beliau ini ke Manado. Langsung ke Karsantawil. Saya ziarah lagi, nggak lama lagi, baru seminggu ziarah, teman kita ajak lagi harus ke Madinah. Termasuk yang kita jalani sama anak-anak Gausul Ibad ini dari Pondok Kacang Barat. Baru sekali ziarah, di mana ada minggu kelima kita ziarah. Belum ketemu minggu kelima, saya pun sudah harus ke Madinah lagi. Begitu. Maka kita mantepin ya. Jadi banyak orang bermasalah. Dan kalau mau saya cerita, itu Ratu Atut bagaimana biar naik jadi Banten satu pun tidak luput berziarah ke Madinah. Ini tempat ziarah yang jarang diziarahin orang, kecuali ulama-ulama dan santri-santri. Dan ini mohon maaf, kami lebih banyak mengajak teman-teman tuh ziarah yang diziarahi orang-orang khos saja. Tidak diziarahi umum. Kita ziarah nggak ada kecerek-kecerek doa, kecerek-kecerek Allahumma. Kita lagi minta duit. Ini otak udah jalan aja nih, bikin pegel aja sama kita. Nah kita tidak mau tuh ziarah itu. Nggak khusyuk kita ziarah. Begitu. Kalau di sini monggo kita nanti mau ngasih, nanti kita bakal kasih sampaikan. Begitu. Dan beliau ini sampai ketemu sama yang punya makamnya, sama Sibul Makam dengan Ruhiyah. Jadi kalau ini jangan saya yang cerita, tapi ini termasuk anaknya Mualim Syafi Adami yang perempuan, namanya Ustadzah Haji Habibah. Ketika beliau itu saya lagi ngajar, telepon apa ini telepon, saya angkat dari minta izin sama jamaah. Sebaru saya lagi di Ciomas nganterin kawin. Oh jangan lupa ziarah ke Tubagus Salifah. Tanya aja sama Kampung Combo. Tanya. Kalau saya kasih alamatnya. Ya alamat SMS atau enggak susah sih alamat kemarin ini. Amat sangat mudah. Kalau hasilnya nyampe. Dia ketemu dia. Lagi duduk, Ustaz baru duduk. Depan makannya duduk. Bagaimana? Ya udah, kata kobol dah. Enggak lama lagi umroh dia umroh. Ada aja jalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada jalannya foto. Ini yang paling mudah jalan-jalannya. Tubagus Salifah ini. Ini di antara kenapa kita pengen teman-teman tuh begitu. Saya pengen teman-teman ngamalin ratib dan sebagainya, dan kita udah doa Allahumma ballighna auladana ila ziyarati baitillah wa ziyarati qabri Rasulillah. Yakin. Maka kita pengen ajak-ajak kemari biar kita ziarah ke wali-wali Allah, ke ulama-ulama. Nanti kita suatu saat bakal kita dimudahkan jalan oleh Allah ziarah ke Sayyidul Aulia, ke Sayyidul Ulama, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu apa itu namanya, sedikit kita bercerita tentang karamah wali Allah. Salah satunya adalah Tubagus Salifah yang di depan Muallim Siddiq adalah murid Syekh Nawawi. Murid saya ini banyak sekali. Kalau yang ke Banten memang tertutup 1-2 orang begitu, karena memang zaman dulu kita ini lebih banyak mastur, nggak mau ngebuka begitu. Termasuk Syekh Abdul Ghaffar sendiri paling 1-2 berbicara, karena murid yang termuda itu yang di depan makamnya Syekh Abdul Lahir, murid termuda. Ada termudanya adiknya beliau, namanya Kiai Sanwani, Mursid Thariqah Qadir Naqsabandiyah. Sebab umur 7 tahun udah ke Arab dan mengajinya sama Syekh Nai Banten. Ngajinya. Jadi ketika umur tuh 15 tahun santrinya udah banyak.
Kalau santrinya udah hampir 100, dia kabur ke Lempuyang. Karena rumahnya bukan di Lempuyang, pindah ke rumah istrinya di daerah Kalapian namanya Pontang. Dia ngumpet lagi, nggak mau santrinya banyak. Pengennya santrinya 10-20 begitu, nggak mau banyak. Kalau kita kan pengennya banyak gitu. Kata dia kalau banyak nanti nggak kepikiran. Begitu kalau kata beliau, nggak keurusan. Jadi Kiai Sanwani dan Kiai Sanwani inilah yang kemudian ketika murid-muridnya minta ngaji hikam, beliau marah-marah, jangan ngaji hikam, belum waktunya kita ngaji hikam. Kata muridnya, biar nyobain dah kitab Imam Ibn Athaillah. Karena muridnya salah satunya Kiai Humaidi, yang nanti kalau kita ada waktu datang nanti ketemu sama Kiai Humaidi, murid Kiai Sanwani. Jadi Kiai Humaidi ngaji sama Kiai Sanwani, minta ngaji hikam. Ya udah jangan Imam Ibnu Abbad, ya udah itu aja, pakai Imam Syarqawi aja, pinggirnya syarah hikam. Ngaji min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalat. Satu bait hikam itu. Hari ini enggak tuntas, habis jamnya, tutup, nanti kita lanjutin besok. Besok lagi masih ngomong min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalat. Pertanda orang berpegangan pada potensi diri, pada harta, pada jabatan, pada keturunan, pada ini, pada itu bakal mengalami frustasi ketika mengalami kegagalan. Ini mulu diputar-putar. Sampai 30 kali pertemuan, kagak kelar-kelar. Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi salat. Hampir 30 hari, jadi sebulan 30 hari. Wong ngajinya tiap hari. Kalau kita ngajinya tiap bulan, kan berarti berapa tahun tuh ya? Kalau sebulan sekali, kan tinggal dihitung. Ini ngaji tiap hari, 30 hari. Belum kelar-kelar tuh. Sampai muridnya, ampun guru, udah segini aja puyeng guru, puyeng. Kan udah saya bilang, belum waktunya ngaji hikam. Risalah Muawan aja belum lulus, no hikam aja udah tinggi banget, berhenti. Itu Kiai Sanwani. Begitu adanya Syekh Abdul Ghaffar, adanya nggak kelar-kelar nerangin hikam. Emang dalam hikam, hari ini lari kemari, besok ke sono, besok masih ini aja omongan. Ini murid-murid Syekh Nawawi luar biasa, melaut. Ulama-ulama Indonesia banyak di Makkah, tidak sedikit. Bukan kita mengagumi, artinya ya orang Banten, bukan karena kesana, bukan, tapi banyak. Tapi memang yang bergelar Sayyidu Ulama al-Hijaz, rajanya ulama Mekah dan Madinah di zamannya, adalah Syekh Naib Banten. Meski banyak tokoh-tokoh kita yang menjadi ulama-ulama besar di Mekah, tapi tidak kemudian mendunia luar biasa. Sebab Syekh Mahfud Termas, orang dari Termas, dari Pacitan ini, kampungnya PSBY, itu ulama besar. Kitabnya itu yang Pak Edi jual itu, Hasyiat Termasi. Itu orang sekampung sama SBY, orang Termas, ulama besar di Mekah di zamannya Mahfud Termas. Begitu, termasuk Syekh Abdul Hamid Kudus dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara sekalian, maksud kami kita ziarah ke wali, niatnya yang lurus, minta sama Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dengan wali min auliyaillah, yakin hajat kita dikabul. Mereka orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dengar sama kita, tahu kepada kita. Maka karena itu kita jangan sungkan-sungkan tawasul, minta sama Allah melalui wali min auliyaillah, yakin hajat-hajat kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita punya hutang, biar Allah mudahkan kita bisa kebayar hutang ya. Yang punya urusan biar dimudahkan oleh Allah urusannya. Yang kita menuntut ilmu biar kita dikasih futuh oleh Allah, mendapatkan ilmu yang manfaat buat diri dan manfaat buat umat. Yang punya usaha biar Allah berikan kelancaran dalam segala usahanya. Yang menikah belum punya keturunan, biar Allah berikan keturunan yang soleh dan soleh dengan segera. Yang sudah punya anak keturunan, dengan kita ziarah ke makam wali, kita mohon juga anak-anak kita menjadi ulama yang menjaga Islam di bumi pertiwi ini khususnya. Saudara-saudara sekalian, Sayyid Muhammad bin Amri al-Maliki menyatakan dari hadis qudsi yang kami sampaikan tadi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi.
siapa orang yang memusuhi wali di antara waliku, kata Allah, siapa yang membenci wali di antara waliku, maka ku umumkan dia untuk diperangi. Kata Sayyid Muhammad dalam menjabarkan hadis ini, orang yang benci kepada ulama, yang tidak mau ziarah ke makam wali, maka haram anaknya untuk menjadi ulama. Kagak bakalan. Kalau kita anaknya pengen jadi ulama, kudu muncul di hati kita hormat sama ulama, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sebab wali songo itu kita tidak boleh dilupakan. Karena itu kalau mau jujur berbicara sedikit melebar, kita dilupakan pelajaran sejarah sehingga tokoh-tokoh